Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, qudusus salam, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan, bagi yang nanti melihat video ini, mohon maaf jika banyak kesalahan. Salawat serta salam tak terlupa tercurah limpahkan ke baginda kita, yakni dari zaman pakai kuda sampai pakai Avanza, yakni Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'at sampai kepada kita umat akhir zaman yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di akhir kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kematian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mohon maaf bahwasannya yang berbicara sekarang ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Bahwasannya tidak semua orang yang berbicara itu baik, tapi derajatnya masih sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ke materi saja. Bahwasanya kematian itu adalah qada dan qadar, yang dimana kematian pasti akan datang, laun lambat, cepat atau lambat, muda, tua, pasti akan datang. Yang dimana mati itu adalah indah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa mati itu indah? Ada yang mengatakan seperti ditusuk 1000 jarum, bahkan ada yang mengatakan juga seperti ribuan tebasan pedang yang menyayat. Ini harus kita tanggapi dengan cerdas, yang dimana sangat sederhana sekali. Seperti halnya ada masalah anak dengan orang tuanya, santri dengan ustadznya, dan semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan di sini Allah menjadi penolong yang paling hak, dan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi penolong yang paling sempurna. Dan di sini Rasul mengabarkan, maukah engkau bertemu dengan suatu zat yang membuat engkau gembira dan bahagia di saat engkau susah? Yang sudah pasti jawaban kita adalah mau. Dan kematian ini adalah sesuatu yang mungkin dikatakan goib, karena kita tidak tahu kapan matinya. Bahkan Rasul saja yang dimaksum, yang diharamkan api neraka baginya, jika dikubur dengan sudah pasti dengan keindahan dalam kuburnya, tidak mungkin disentuh api neraka. Rasul saja yang dimaksum masih mengingat dalam sehari kurang lebih 20 kematian, 20 kali kematian. Rasul masih mengingat, apalagi kita umatnya. Tapi Rasul, subhanallah, ya Allah ya Karim, masih mengingat kematian. Bahwasannya saat itu Rasul pun dicabut nyawa seperti kita. Apa yang Rasul katakan kepada malaikat Israel, apakah rasanya seperti ini pada umatku nanti? Malaikat Jibril berkata, ya. Dan Rasulullah SAW hanya menjawab, hanya berkata 3, an-nisa ummati. Yang disuruh Rasul tidak memikirkan diri sendiri, bahkan keluarganya pun tidak dipikirkan, tapi memikirkan kita umat yang tidak pernah bertemu dengannya, tapi Rasul mengingat kepada kita. Pada suatu hari Rasul sedang berjalan-jalan, lalu Rasul pun seperti sedang berbicara sendiri. Ya begitu, yang tidak kenal Rasul itu seperti orang gila. Bahkan orang Yahudi menyebut Rasulullah SAW itu al-majnun, atau orang gila. Yang dimana perbincangan ini menjadi perbincangan yang luar biasa, atau dialog yang luar biasa. Bahwasanya Rasul berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang katakan malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril pun turun dari langit, ya Muhammad, Allah bikin salam kepadamu, bahwasanya barang siapa dari umatmu dia berbuat maksiat, setahun sebelum meninggal dia bertobat kepadaku, aku ampuni dosanya. Ini yang ditanggapi cerdas oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul? Umatku lalai, berkata Jibril, kelamaan,
naik lagi malaikat Jibril, kembali lagi, ya Muhammad, barang siapa dari umatmu melakukan maksiat, dia bertaubat sebulan sebelum kematiannya, Allah ampunkan semua dosanya. Apa yang dijawab Rasul kembali? Rasul menjawab, kelamaan, balik lagi malaikat Jibril, balik lagi berbicara, tapi berkurang waktunya seminggu. Bahkan sampai terakhir, ya Muhammad, Allah berfirman kepadamu, barang siapa dari umatmu berbuat maksiat sebulan sebelum meninggal, setahun sebelum meninggal, sehari sebelum meninggal, bahkan pada malam hari, dia garkir ala gara-gara, rohnya berbulak-balik di tenggorokan, tapi matanya dan hatinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosanya. Ya, mungkin segitu saja kesimpulan dari saya. Banyak-banyaklah mengingat mati, seperti hadisnya, aksiru zikrahu hazimil lazat. Banyak-banyaklah engkau memutus tali kenikmatan. Apa itu tali kenikmatan? Itu tadi, kita tidak akan berlama-lama di dunia yang fana ini, tapi kita akan kekal di akhirat nanti, dan kita akan dicari oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya kita harus malu, Rasul saja yang dimaksum masih mengingat mati, dan cabut nyawa pun sama seperti kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.